Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'anu an dzikri wa mas'ali a'taituhu afdala ma'utiya sa'ilina wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqi. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan dengan Al-Quran daripada berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku, yaitu Allah, memberinya sesuatu yang lebih baik, terbaik yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku, lebih utama daripada yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seorang membagi-bagikan misalnya kue atau makanan kepada orang banyak, lalu ia memilih salah seorang untuk membagikannya, maka bagian untuk orang yang bertugas membagikannya itu akan disisihkan terlebih dahulu. Mengenai kesibukan, orang yang selalu membaca Al-Quran telah disebutkan di dalam hadis bahwa Allah mengaruniakan kepadanya pahala lebih baik daripada pahalanya orang yang bersyukur. Lanjut. Ana Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffati faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila budhan aw ila al-aqiq fayati bina qataini kauma waini fi ghairi ismin wala qati'ati rahimin faqulna ya Rasulullah kuluna nuhibbu dhalika qala afala yaghdu ahadukum ilal masjidi fayu'alima aw yaqra'ul ayataini min kitabillahi khairul lahu min naqataini wa salasutun khairul lahu min salasin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min i'dadihinna minal ibilin. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Artinya dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dan menemui kami, yaitu di Sufah. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang suka setiap pagi pergi ke pasar Buton atau Akik, kemudian ia pulang membawa 2 ekor unta betina yang berpunuk besar tanpa berbuat dosa atau memutuskan silaturahmi. Maka kami menjawab, ya Rasulullah, setiap kami menginginkannya, menyukainya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi pada pagi hari ke masjid lalu belajar atau membaca 2 ayat
Al-Quran. Padahal itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina, 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta betina, dan seterusnya. Sejumlah ayat dibaca mendapat sejumlah unta yang sama. Hadis riwayat Imam Muslim. Faidah. Sufah adalah sebuah lantai khusus di Masjid Nabawi, tempat orang-orang muhajirin tinggal di sana. Jumlah sahabat Ahlus Sufah selalu berubah dari waktu ke waktu. Allamah As-Suyuti rahmatullah alaihi telah menulis 101 nama sahabat yang tinggal di Sufah, dan ia menulis tentang mereka di dalam risalah tersendiri. Sedangkan nama Buton atau Akik adalah nama 2 pasar di Madinah, tempat perdagangan unta. Orang Akik adalah nama 2 pasar di Madinah. Orang Arab sangat menyukai unta, terutama unta betina yang berpunuk besar. Maksudnya tanpa dosa itu adalah tanpa suatu usaha, bukan seperti harta seorang yang bertambah melalui pemerasan atau mencuri dari orang, atau dari merampas warisan sesama saudara. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menafikan semua cara itu, yaitu tanpa bersusah payah sama sekali atau tanpa berbuat dosa. Semua orang tentu senang mendapatkan harta itu. Namun disebutkan bahwa mempelajari beberapa ayat Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan semua itu. Penting kita yakini bahwa seekor atau 2 ekor unta sama sekali tidak sebanding, bahkan walaupun jika dibandingkan dengan satu kerajaan seluas 7 benua, semua itu pasti akan ditinggalkan. Jika bukan hari ini, tentu pada esok hari ketika maut menjemput, pasti semuanya terpaksa harus berpisah. Sebaliknya, pahala membaca 1 ayat Al-Quran akan bermanfaat selama-lamanya dalam urusan dunia. Kita dapat saksikan bahwa seorang yang diberi 1 rupiah tanpa tanggung jawab apapun akan lebih senang daripada dipinjami 1.000 rupiah agar ia simpan lalu nanti akan diambil lagi, karena ia akan terbebani amanah tanpa mendapat manfaat sedikit pun. Inti dari maksud hadis di atas adalah mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika seorang itu berdiam atau bergerak, hendaknya ia selalu berpikir apakah dirinya sedang berbuat sesuatu yang sementara dan sia-sia atau sesuatu yang kekal dan bermanfaat. Betapa ruginya waktu jika hanya digunakan untuk mencari bencana yang abadi. Kalimat terakhir dalam hadis di atas menyebutkan bahwa jumlah yang sama tetap lebih utama daripada jumlah untanya. Kalimat itu mengandung 3 maksud. Yang pertama, hanya sampai jumlah 4
Masalah ini telah dijelaskan dengan terperinci. Selanjutnya disebutkan secara umum bahwa semakin banyak ayat Al-Quran yang dibaca maka lebih utama daripada sejumlah unta yang sama. Adapun unta yang dimaksud adalah semua jenis unta, baik jantan maupun betina. Dan disebutkan hingga jumlah keempat agar dapat dibayangkan bagaimana jika lebih dari 4. Dua, jumlahnya yang sama dengan yang disebutkan dalam hadis di atas, tetapi untanya tergantung pada selera masing-masing. Ada yang menyukai unta betina, ada yang menyukai unta jantan. Maka Nabi SAW menegaskan bahwa satu ayat lebih baik berharga daripada seekor unta betina untuk yang menyukai unta betina. Dan jika orang itu menyukai unta jantan maka satu ayat lebih berharga daripada satu unta jantan. Ketiga, keterangan di atas hanya untuk jumlah tertentu tersebut, tidak lebih dari 4. Jika dibandingkan dengan maksud kedua, maka bukan saja lebih baik daripada unta betina atau jantan, tetapi lebih baik daripada keduanya. Artinya membaca satu ayat lebih baik daripada sepasang unta jantan dan betina. Demikian seterusnya. Setiap ayat lebih baik, lebih utama daripada sepasang unta. Ayah saya, yaitu semoga Allah menerangi kuburnya, lebih menyetujui pendapat ini sebab lebih tinggi keutamanya. Walaupun demikian, tetap tidak dapat disamakan antara membaca satu ayat Al-Quran dengan seekor atau 2 ekor unta. Ini sekadar peringatan dan contoh. Saya telah menjelaskan sebelumnya bahwa satu ayat Al-Quran akan memperoleh pahala abadi yang lebih utama, lebih baik daripada kerajaan seluas 7 benua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.